Haddatsana bercerita na pada kami Tirmidzi sapa Qutaibatu Qutaibah. Haddatsana bercerita pada kami Qutaibah sapa Abu Awanah. An Amr ibni Abi Salamah, dari Amr bin Abi Salamah. An abihi, dari bapaknya yaitu Abu Salamah. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Qala, berkata sapa Abu Hurairah, la'ana, melaknati sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi melaknat itu kebalikan dari merahmati. Jadi laknat itu kebalikan dari rahmat. Kalau Rasulullah melaknati itu berarti benci pada orang tersebut, juga mendoakan jelek, mendoakan agar dia tidak dirahmati. Itu pengertian dari melaknat. Jadi laknat adalah kebalikan dari rahmat. Rasulullah melaknati ar-rosya, pada orang yang menyuap, wal murtasi, dan orang yang menerima suap. Jadi ar-rosi huwa dafi'ur riswah. Jadi rosi itu adalah orang yang menyerahkan atau membayar suap. Wal murtasi akhiduha, orang yang menerima suap tersebut. Fil hukmi, di dalam hukum, ya, fil hukmi, di dalam hukum. Nah, ini juga harus dijelaskan secara detail, mana yang suap, mana yang bukan. Jadi ada istilah riswah atau suap, ada juga istilah membeli kebenaran, ya, membeli kebenaran, yang mana seharusnya kebenaran itu gratis, tapi kita harus beli karena suatu hal. Atau istilahnya membeli hak, itu sebenarnya hak kita yang harus kita dapatkan secara gratis, tapi berhubung ada suatu hal kita harus bayar. Jadi harus dibedakan mana riswah yang dosa dilaknat, mana yang bukan riswah, membeli hak atau membeli kebenaran. Nah, di dalam hadis riwayat Sauban, jadi zada fi hadis Sauban, ada orang ketiga, yaitu disebut rois. Jadi rois, jadi ada tambahan di hadisnya Saiban, itu ada rois, ada rosi, ada murtasi, ada rois. Rois ini adalah aladhi yamsi bainahuma. Itu dijelaskan di riwayat Ahmad. Rois itu maklarnya, jadi orang yang menghubungkan antara orang yang menyuap dan orang yang disuap. Itu ya sama-sama dilaknati. Qala Ibnul Asir fin nihayah, ariswatu waruswatu. Jadi dalam sisi bahasa ada yang membaca riswah, ada yang membaca ruswah. Nah, intinya sama. Jadi al-waslatu ilal hajati bil muso naati. Jadi apa? Istilahnya
suatu usaha untuk mendapatkan sesuatu dengan manipulasi, ya, ya, yang benar biar salah, yang salah biar jadi benar. Jadi al-waslatu ilal hajati bil musonaati. Jadi untuk mendapatkan suatu keputusan dari hakim, ya biar tujuannya tercapai dengan cara manipulasi, dengan cara nyogok itu. Wa asluhu minar risa alladzi yutawassalu bihi ilal ma'. Nah, itu berasal dari kata risa, ya. Berasal dari kata risa, yang mana itu digunakan untuk air, ya. Farosi man yu'til ladzi yu'inuhu alal batil. Jadi yang disebut rosi adalah orang yang memberikan sesuatu kepada orang lain, terutama hakimnya, yang mana hakimnya itu diharapkan bisa menolong dia atas suatu kebatilan, ya. Wal murtasi, nah, yang disebut murtasi itu adalah al-akhid, orang yang mengambil atau menerima suapnya itu. Warois, nah, kalau yang ketiga itu disebut rois, maklarnya. Alladzi yas'a bainahuma yastazidu lihada au yastang kisu lihada. Jadi maklarnya yang menghubungkan antara keduanya dalam masalah tawar menawar, ya, tawar menawar. Yastazidu lihada, minta tambah untuk ini, au yastan kisu lihada, atau minta dikurangi untuk ini. Jadi hakimnya minta banyak, ya, terus yang nyuap, ya, maunya ya minta sedikit, kan gitulah. Di situ ada maklarnya, ada calonnya. Jadi dalam tawar menawar suapnya itu. Nah, itu yang disebut riswah. Yang kedua, ada istilahnya membeli kebenaran atau membeli hak. Nah, ini wa amma ma yu'ta tawassulan ila ahdi hakin au tab'i dulmin faghairu dakilin fih. Adapun sesuatu yang diberikan kepada orang lain untuk mendapatkan haknya atau menolak suatu kedzaliman, maka itu tidak termasuk dalam kategori riswah, ya, tidak masuk dalam kategori riswah. Nah, misalnya, ya, dia itu punya tanah, si A itu punya tanah, terus diserobot oleh si B, ya, diserobot oleh si B, terus diputuskan di pengadilan. Lah si B itu nyogok pada hakimnya, Pak, sampean tak kasih 50 juta atau 100 juta agar saya bisa berhasil nyerobot tanahnya si A ini. Lah berhubung hakimnya ini juga kurang ajar, nah, dia ngomong ke si A, gimana, aku ini yang memutuskan di sini, si B siap ngasih aku 100 juta.
kamu berani berapa? Ya kan? Kamu berani berapa? Kalau kamu nggak ngasih aku, ya sudah, kasusnya akan aku menangkan untuk si B, tanahmu hilang. Nah, si A ini ya mikir, wong ini tanah harganya 2M, ya sudahlah, oke Pak Hakim, saya berani 150. Lah si A memberikan 150 juta kepada hakim ini bukan riswah, karena dia dalam rangka membeli hak dia, atau dalam rangka menggagalkan kedoliman si B itu namanya membeli kebenaran. Ya, itu namanya membeli kebenaran atau membeli hak. Itu tidak dalam kategori riswah, karena dia mempertahankan haknya dengan mengeluarkan uang, padahal seharusnya dia mendapatkan haknya itu dengan gratis. Berhubung ada masalah di hakimnya atau di siapanya, lah itu akhirnya dia harus mengeluarkan uang. Ya. Ruya ana bin Mas'ud ukhidha bi ardil habasah fi sai'in fa'ato dinaro ini kata kuliah sabiluhu. Pernah itu diriwayatkan Ibnu Mas'ud itu ditangkap di wilayah tanah Habasah karena suatu hal, padahal dia ya tidak bersalah, akhirnya dia nyogok 2 dinar agar dilepaskan. Nah, akhirnya ya dilepaskan betul, dia tidak bersalah, ditangkap ya, entah difitnah atau di apa, dia itu ditangkap. Nah, terus ya wis, daripada rewel-rewel dibayar 2 dinar biar aku dilepas, gitu. Nah, itu bukan termasuk riswah. Waruya an jama'atin min a'imati tabi'in, jadi diriwayatkan pula dari banyak orang dari pemuka-pemuka tabi'in, qalu la ba'sa an yusoni ar-rajulu an nafsihi wa malihi idza khafa adzulma. Jadi tidak apa-apa seseorang itu ya memanipulasi dalam rangka membela dirinya dan hartanya ketika dia khawatir didolimi. Ya, ketika dia khawatir didolimi, ya seperti saya contohkan itu tadi. Jadi dia itu benar, cuma apa ya, kalau dia nggak ngasih sesuatu ke hakim atau ke preman setempat misalkan, atau ke siapa, itu haknya bisa dirampas. Lah untuk mempertahankan haknya dia harus mengeluarkan uang. Lah itu namanya membeli hak atau membeli kebenaran dalam rangka terlepas dari suatu kedoliman. Intaha kalamu Bani Asir. Nah, pendapatnya Ibnu Asir seperti itu. Kila dikatakan, ada yang berpendapat juga, ariswatu mayukto li'ib tolihakin au li'ih koki batilin. Jadi yang disebut riswah itu memang apa? Suatu manipulasi biar yang hak itu jadi batil, yang batil jadi hak, gitu. Jadi sing bener ben dadi salah, sing salah ben dadi bener. Ada manipulasi di situ. Ama idza ato li yutawassala bihi ila hakin au liyat fa'a bihi an nafsihi dzulman fala ba'sa bihi.
Lah, adapun kalau seseorang itu memberi sesuatu agar mendapatkan kebenaran atau mendapatkan haknya atau untuk menanggulangi suatu kedzaliman yang menimpa dirinya, maka itu tidak apa-apa. Jadi fala ba'sa bihi. Wa kadzalika al-akhidhu idza akhadha liyas'a fi isobati sahibil haq fala ba'sa bihi. Ya. Demikian pula orang yang dibayar. Ya, orang yang dibayar untuk membeli kebenaran itu ndak apa-apa. Iku tanahku, Pak. Ya, kamu tak bayar untuk mempertahankan tanahku. Lah itu halal itu. Jadi orang yang mengambil bayaran karena dia dibayar oleh orang yang ingin mempertahankan haknya. Ya. Nah, itu ndak apa-apa. Ya. Walakinna hadza yan bagi an yakuna fi ghairil qudati wal wulati. Tapi ini khusus di selain masalah hukum. Nggih. Di hukum pengadilan maksudnya. Tapi kalau hakim tidak boleh seperti itu. Ya, seperti sudah saya jelaskan di depan tadi. Ya. Jadi umpama seseorang punya tanah luas mau diganggu oleh orang, terus dia bayar satpam, bayar penjaga, bayar apa untuk jaga tanahnya itu, lah itu yang jaga itu dapat bayaran itu ya halal. Yang tidak boleh itu kalau dia jadi hakim, jadi penguasa, menerima uang uang semacam itu tidak boleh. Kenapa? Li'anna sa'ya fi isobatil haq ila mustahiqihi wa daf'id dzulmi anil matlumi wajibun alaihim. Karena yang namanya hakim atau penguasa di situ itu sudah menjadi kewajibannya untuk memberikan haknya kepada orang yang berhak. Ya, terus mencegah kedzaliman. Dia sudah digaji. Tugasnya yaitu, lah kok masih nerima uang, lah itu tidak boleh. Fala yajuzu lahum al-ahdu alaih. Maka bagi hakim dan perangkatnya itu tidak boleh nerima semacam itu. Digaji ya sudah, terus tugasnya ya memang menegakkan kebenaran, menghapus kedzaliman. Lah kok masih nerima uang, lah itu ya.